وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian beberapa kekeliruan dalam tawaf. Yang pertama, memulai tawaf sebelum Hajar Aswad. Sedangkan yang wajib harusnya dimulai dari Hajar Aswad. Jadi harusnya cari di Hajar Aswadnya, dari situ kemudian mulai. Kemudian yang kedua, tawaf di dalam Hijr Ismail. Itu berarti ia tidak mengelilingi seluruh Ka'bah, tapi hanya sebagian saja, karena Hijr Ismail termasuk Ka'bah, maka dengan demikian tawafnya tidak sah. Jadi dia berpendapat kalau Hijr Ismail adalah tempat yang sangat mustajab doa, sehingga dia tawafnya cuma di situ tawaf. Maka ini kurang tepat. Kemudian yang ketiga, ramel, lari atau berjalan cepat dengan langkah yang pendek pada seluruh putaran. Yang ketujuh, padahal nomor itu hanya dilakukan pada 3 putaran pertama, adapun hanya dalam tawaf kudum saja, tidak pada tawaf yang lainnya. Jadi ramel itu pada 3 putaran yang pertama saja. Kemudian yang keempat, berdesak-desakan untuk mencium Hajar Aswad. Kadang-kadang sampai pukul-memukul, saling mencaci. Hal ini nggak boleh karena dapat menyakiti sama muslim. Di samping memaki dan memukul sama muslim itu dilarang kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh agama. Maka tidak mencium Hajar Aswad sebenarnya tidak membatalkan tawaf, tawafnya tetap sah sekalipun tidak menciumnya, maka cukuplah dengan berisyarat melambaikan tangan kepada Hajar Aswad dan bertakbir di saat berada saja dengan Hajar Aswad, walaupun dari jauh, ya, walaupun dari atas. Nah, sekarang kan ada lantainya, apa namanya? Ada 4 lantai itu yang di luar pusaran atau tempat utama buat tawaf itu kan ada 4 lantai, bisa dari sana sambil melambaikan. Yang kelima, mengusap-usap Hajar Aswad dengan maksud untuk mendapatkan barokah dari batu ini. Hal ini bid'ah dan tidak punya dasar sama sekali dalam syariat Islam, sedangkan menurut tuntunan Rasulullah SAW cukup dengan menjamah, mengelus, megang, atau menciumnya saja. Itu pun kalau memungkinkan untuk mencium, kan untuk mencium itu masukin kepala, lubangnya satu, yang pengen memasukkan kepalanya itu ribuan orang, maka ini tentu menyulitkan. Yang keenam, menjamah seluruh pojok Ka'bah, bahkan kadang-kadang menjamah dan mengusap-usap seluruh dindingnya, padahal Rasulullah tidak pernah melakukan itu kecuali kepada Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ini biasa orang Indonesia. Jadi dinding Ka'bah itu diulap, itu usap-usap gitu. Ya, bajunya pakaiannya itu ini. Nggak perlu ya kita bertabaruk seperti itu. Makanya ya alhamdulillah ya, yang namanya Mekah Madinah itu yang kelola itu orang Saudi. Kalau dikelola orang Indonesia itu mungkin dinding-dinding Mekah itu atau dinding-dinding di Madinah itu sudah dikasih macam-macam, sudah dikasih buku rampe aneh-aneh itu. Allah Ta'ala. Yang ketujuh, menentukan doa khusus setiap putaran dalam tawaf, karena hal itu nggak pernah dicontohkan Nabi SAW. Adapun yang beliau lakukan setiap melewati Hajar Aswad adalah bertakbir pada setiap putaran antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Beliau membaca ya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sambil muter takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu sampai di Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani, nanti ada tanda lampunya. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedelapan, mengeraskan suara pada waktu tawaf, bagaimana dilakukan oleh sebagian jamaah atau para mutawif yang dapat mengganggu orang lain. Ini yang saya contohkan kemarin. Jadi dia nggak cuma memimpin berdoa, tapi malah nyanyi barang, nyanyi Indonesia Raya, nyanyi macam-macam, ya lawaton, nggak boleh ya. Di sana itu hanya ucapan-ucapan doa, dan itu ya masing-masing berdoa, nggak usah dipimpin. Ya. Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya, nggak usah. Ya. Apalagi doa itu doa yang mudah, artinya doa yang sering orang ucapkan, doa yang dipahami banyak orang. Jadi cukup aja sampaikan ke Pak Ibu, ayo kita nanti dari sini ke sini baca Robbana atina fid dunya hasanah. Ini udah baca sendiri-sendiri, nggak usah teriak-teriak, nggak usah dipimpin, nggak usah bareng-bareng. Yang kedelapan, berdesak-desakan untuk melakukan sholat di depan makam Ibrahim. Hal ini menyalahi sunnah dan sampai mengganggu orang yang sedang tawaf. Sholat 2 rakaat dapat dilakukan di tempat lain di dalam masjid Nabawi. Kalau memungkinkan di belakangnya, nggak mungkin kan karena ramai, cari tempat lain. Tempat lain di mana ya? Di sejajar di belakangnya itu. Walaupun di lantai 4 ya nggak apa-apa. Gitu.